Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nurjayanti dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan memberikan 4 contoh produksi massal. Apa saja itu? Lihat videonya. Direktur Bisnis Produksi Industrial PT Pindad, Heri Hariswan mengatakan, Pindad siap memproduksi motor penggerak untuk kendaraan listrik. Heri mengatakan, saat ini motor listrik buatan Pindad sudah digunakan untuk sepeda motor listrik produksi Indonesia. Selama ini, Pindad tidak pernah membatasi diri untuk memasok motor listrik satu merek kendaraan saja. Menurut Heri, penggunaan motor listrik dalam skala besar diharapkan bisa menekan biaya produksinya sehingga harganya bisa ditekan lebih murah. Adapun kapasitas produksi motor penggerak listrik untuk kendaraan listrik Pindad bisa menembus ribuan unit setahun. Sebelumnya, Direktur Utama PT Pindad Abrahamus mengatakan, Pindad memasok motor listrik untuk kendaraan listrik roda 2 gesit yang sempat dijajal Presiden Joko Widodo. Abraham mengatakan, motor listrik untuk gesit merupakan produk dari lini industri Pindad. Motor listrik buatan Pindad juga sudah dicoba untuk mobil listrik. Abraham mengatakan, Pindad saat ini juga sudah menerima pesanan motor listrik dari produsen motor gesit. Toyota. Perusahaan asal Jepang ini memiliki sejumlah varian yang menjadi selera masyarakat Indonesia seperti Yaris, Agya, Avanza, Veloz, Fortuner, dan Innova. Melihat banyaknya konsumen mobil di Indonesia, Toyota memutuskan untuk membangun pabriknya pada tahun 1970 dan kini memiliki 4 pabrik yang berada di Indonesia. Salah satu yang terbesar berada di Karawang. Diproduksi dalam negeri tentu harganya akan lebih murah dibandingkan harga impornya. Dan benar saja, Toyota menjadi merek yang laris bagi masyarakat kita. Tahun 2018 saja sampai menembus angka 300.000 unit loh. Wow, pantasan aja jalanan pada macet. Sobat Info pasti suka uang kan? Bukan suka lagi sih, tapi butuh nih kayaknya. Sobat Info tahu nggak siapa yang berhak mencetak uang dan bagaimana prosesnya? Yuk kita bahas aja. Badan yang berhak mencetak uang dan mendapat mandat langsung dari pemerintah adalah Peruri, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Bukan hanya uang, tapi berhak juga mencetak dokumen resmi lainnya. Nah, uang kartal yang dicetak adalah dalam bentuk kertas dan logam. Dalam prosesnya, Peruri hanya bertindak sebagai pencetak uang saja, sebab kebijakan untuk pembuatannya berada di tangan Bank Indonesia. Peruri hanya memenuhi target kontrak yang diberikan Bank Indonesia. Berada di kawasan industri Karawang, Peruri berdiri di lahan seluas 202 hektar. Terdiri dari areal percetakan uang kertas, percetakan uang logam, dan area percetakan dokumen resmi seperti materai, cukai, sertifikat tanah, dan paspor. Proses mencetak uang sangat ketat, bahkan tidak semua orang bisa masuk ke kawasan Peruri. Dari awal masuk pintu gerbang, pengamanan fisik sudah mulai tampak. Sebab masuk ke Peruri tidaklah mudah, harus sudah terverifikasi dan melalui beberapa pintu akses. Termasuk jajaran direksi dan karyawan maupun pengunjung. Setelah masuk, tidak bisa loh mengambil gambar proses pencetakan uang. Baik handphone, tas, dan segala perlengkapan termasuk uang juga harus ditinggal. Wow, ketat banget ya. Tahap awal, bahan berupa kertas khusus yang sudah disediakan Bank Indonesia mulai dicek lembar demi lembar. Setelahnya, kertas tersebut masuk ke dalam mesin offset atau cetak dasar. Setelah itu, bahan kertas tersebut kembali masuk ke dalam sebuah mesin untuk dicetak dalam menggunakan tinta khusus. Proses inilah yang memberi kesan kasar dan terdapat detail gambar dalam uang kertas. Sampai pada proses tersebut, uang kertas belum dilakukan cutting. Dalam satu lembar biljet terdapat 45 sampai 50 lembar uang kertas. Proses selanjutnya yaitu pengecekan. Biljet tersebut disortir satu persatu,
Hal ini untuk mengetahui apakah ada yang rusak atau tidak. Pengecekan juga menggunakan mesin sehingga lebih akurat. Tak hanya sampai di situ saja, proses masih berlanjut dengan pemberian nomor seri. Kemudian dicek lagi, barulah masuk mesin pemotong dan pengepakan. Produksi uang ini ternyata dilakukan sesuai pesanan dari Bank Indonesia dan dilakukan setiap hari. Penduduk Indonesia itu cukup besar, jadi kebutuhan uangnya besar juga. Sehingga Peruri mencetak uang setiap hari non-stop loh. Ada 3 shift yang bergantian selama 24 jam sepanjang tahun. Dalam perharinya, Peruri bisa mencetak 60 juta lembar uang. Meski didukung oleh mesin dan sistem dengan teknologi yang canggih, namun kerusakan uang kertas saat produksi pasti ada loh. Kerusakan tersebut bervariasi, di antaranya tinta yang kurang tebal, meleber, dan terdapat titik sekecil apapun itu dianggap rusak. Uang yang rusak akan dikembalikan ke BI dan ada batas toleransinya juga kok. Selain uang rupiah, ternyata Peruri juga mencetak uang negara Nepal dan beberapa dokumen resmi yang merupakan pesanan dari beberapa negara Asia. Produk Aqua 100% plastik daur ulang ini menggunakan bahan dasar botol plastik bekas yang dikumpulkan di sekitar kita. Aqua bekerja sama dengan pemulung dan bank sampah untuk mengumpulkan botol plastik bekas agar dapat didaur ulang kembali. Botol plastik bekas yang terkumpul kemudian dibawa ke unit bisnis daur ulang untuk dipilah, digiling, dan dicuci, kemudian dimasukkan ke dalam karung dan diantar ke pabrik untuk proses selanjutnya. Kita sudah berada di pabrik biji plastik. Di sini, cacahan plastik akan dilumerkan dan diolah menjadi biji plastik. Selanjutnya, biji plastik akan ditransformasi menjadi botol baru. Tahap terakhir adalah pengisian air mineral ke dalam botol Aqua yang baru. Didukung dengan mesin berteknologi tinggi dan ruang yang steril, kualitas produk dan kemurnian airnya pun sangat terjaga. Kini, produk Aqua 100% plastik daur ulang siap dikirim dan dinikmati para konsumen. Termasuk kamu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.